Oke. Yufsid al-anfar. Ya, qaratum. Sudah dibaca? Sudah selesai? Oke. Sudah paham belum? Sudah? Lanjut berarti? Langsung? Ya, bismillah. Untuk sesi hari ini atau pagi hari ini kita akan belajar sampai jam 10.15. Kita usahakan dapat sebanyak-banyaknya materi, namun tetap profesional, jangan sampai cepat tapi nggak dapat apa-apa. Oke. Untuk sesi pertama, mengenal 3 kawan karib isim, fi'il, huruf. Ana uridu ahadakum an yaqra'a as-siyaq. Ana pengen salah satu dari kalian baca skenario. Man? Anta? Tafadhal. Nah. Al-Arabiyah faqat. Aman faqad. Kharajat Ummu Zaidin minal matbakhi wa sa'alat mata tazhabu. Jangan baca mata. Kasihan dia kalau mati. Mata. Mata tazhabu ila masjid ya Zaid. Ajaba Zaid. Ajaba Zaid. Sa'azhabul an ya ummi. Waqad azana al-mu'adzin. Qalatil ummu hasanan. Saufa tarji'u ba'da sholati mubasyarah. Oke. Jadi dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3, ya enggak? Ada isim, ada fi'il, ada harf. Harf. Jangan bilang huruf. Harf. Ya. Sekarang skenario yang tak kita baca tadi kita tandain dan kita pilih yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana harf. Oke, Hanaka Syekh? Ada pertanyaan? Enggak, aman. Kita coba cari yang isim dulu, isim. Isim itu kata benda lah, mudahnya kata benda. Yang mana namanya benda, dia tidak ada keterkaitannya dengan waktu. Gitu aja intinya. Oke. Kharajat Ummu Zaidin minal matbakhi wa sa'alat. Kharajat, ibu keluar ya. Berarti di sini Ummu Zaidin, ibu Zaid. Ummu isim, Zaid isim. Minal matbakhi, al-matbakh dari dapur isim. Wasa'alat dan bertanya. Ada nggak? Isim nggak ada. Oke. Jadi untuk baris pertama ini yang isim cuman berapa? 3. 1, 2, 3. Lanjut. Mata tadhabu ilal masjid ya Zaid. Ada mata, ada tadhab, ada ila al masjid ya Zaid. Yang mana isim? Masjid sama Zaid. Masjid Wa Zaid. Ada yang lain nggak? Ada. Yakin? Tadhab. Ada satu lagi. Mata masuknya ke isim. Tapi kalau mata maksudnya apa? Fi'il. Itu permasalahan penyebutan mata itu bukan antum doang, hampir setiap tahun ada. Banyak. Mata ya Ustaz. Siapa yang mati kan? Antum mau nanya kapan atau yang mati gitu. Mata, nanti Anda jelaskan. Jadi mata ini termasuk adawat istifham. Alat-alat untuk bertanya. Alat-alat untuk bertanya dalam bahasa itu banyak. Ada belasan kalau nggak salah. Ada man, siapa, ma, apa, gimana, kaifa, dan sebagainya. Kita hafali secara tidak langsung ketika kita
menghafal percakapan sebelum dimulainya daurah ini. Nah, ada waktu istifham, alat-alat untuk bertanya ini semuanya itu isim. Semuanya isim. Antum tanya, antum udah belajar nih, kaifa akhbaruka ya habibi. Kaifa ini masuknya isim, fi'il atau huruf? Karena dia kaifa termasuk ada waktu istifham, alat-alat untuk bertanya, antum langsung tahu. Karena semua alat-alat tanya itu isim. Berarti kaifa masuk ke isim. Kecuali dua. Hal dan a. Hal artinya apakah, a artinya apakah juga. Anta majnun. Hal anta majnun. Dan dia jawab, berarti bukan majnun. Ngerti soalnya. Hal anta majnun. Lah, ngerti berarti. Hal anta majnun, yaskut. Yufakir ana majnun atau la. Nah, berarti mata termasuk isim, fi'il atau harf? Isim. Oke, bagus. Jadi di baris kedua ini ada berapa isim? 3. Ada mata, al-masjid, suma Zaid. Masya Allah, jamil. Ajaba Zaidun, sa'adhabul an ya ummi faqad adzanal muadzin. Oke, siapa yang mau bantu? Yang ajaba Zaid. Zaid benar ya, afwan. Zaid. Sa'adhabul an, al-an masuk apa? Isim. Ya ummi. Faqad adzanal muadzin, yang mana? Muadzin. Adzana fi'il. Al-muadzin. Oke. Nanti kita pelajari kenapa ada tanda-tanda yang zahir yang bisa kita lihat. Kenapa dia isim? Baru kita istikhraj, mengeluarkan tanda-tandanya insyaallah. Namun sekarang kita coba nebak. Menebak. Oke. Qalatil hasanan saufa tarji'u ba'da salati mubasharatan. Yang mana isim? Terus hasanan, terus tarji' enggak? Salat. Terus mubasharatan. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Saufa enggak? Ba'da. Ahsanta. Mas Bukal Karim. Abdullah. Man akhar Abdullah huna mawjud? La. Anta Abdurrahman. Wa anta Abdullah. Wa ana. Ya, labudda an tad'u wa zawwajakallah. Ta'rif? Fahimta? Malah ya paham, la yadhak. Oke, sudah selesai kita dari cerita ini. Kita dapat isimnya. Sekarang kita masuk ke fi'il dulu. Karena setelah isim, kata yang paling banyak ya ini di bahasa Arab itu fi'il. Dan yang paling dikit apa? Huruf. Huruf itu dalam bahasa Arab cuman 80. Cuman 80. Jadi kalau antum bisa selesai memahami, mengerti dan hafal 80 huruf ini, permasalahan antum tinggal fi'il atau isim. Itu permasalahannya. Mudah jadinya. Cuman kalau yang lain kan miliaran dah. Nah, perbandingannya jauh. Itulah Nabi bilang cuma. Ini warna apa yang cocok untuk fi'il? Pink. Merah. Oke, merah. Lanjut, fi'il. Kharajat. Dari baris pertama ada? Kharajat. Ada yang lain? Salat. Jamil. Baris kedua? Tadhabu. Ada yang lain? Enggak. Baris ketiga? Ajaba. Ada yang lain?
Adhabu. Fakol. Ada yang lain? Adzana. Fakot bener nggak? Fakot? No. Nggak. Fakot nggak. Baris keempat. Qolat. Terus tarji. Oke. Ada yang lain? Kelas, tamam? Untuk huruf warna apa? Biru? Ungu aja. Ada min sisanya, ada uwa, ada ila, Ya. ada ya aidan, ada fa, ada qad, ada saufa. Ini berapa yang huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antum udah hafal 9 ya? Sisa berapa? Sisa 71. Udah. Tapi kalau dikasih 80 langsung, aduh, jangan kan antum, mana aja ngeri. 10 bahkan. Atta itu masuk ke huruf. Oke. Sekarang kita buat tanda-tandanya ya ikhwah. Kalau di papan tulis nggak bisa kayak gini kan? Mantap. Ana paling senang ngajar pakai ini nih. Nggak usah berdiri, nggak usah ngapus. Kadang yang buat benci itu bukan ustadznya tapi muridnya. Antum yang nulis, ada yang ngapus katanya. Itu ngomongnya dalam hati, nggak disebutkan. Biasanya gitu kan? Ya akhi, tasawata imsah. Dalam hatinya bilang gitu. Wah, antum yang nulis. Ana ada nulis di sini. Suruh ngapus juga. Gitu. Pertama isim, ya, isim. Di sini ada ummun, ummu, terus ada zaid. Nah, ummu ada zaid. Antum lihat nggak tanda dari ummu ini yang kira-kira bisa menjadi tanda isim? Apa? Mudhaf. Nantilah mudhaf, belum. Terlalu jauh. Yang paling jelas dari Ummu Zaidin ada tanwin. Oke, berarti tanda yang pertama tanwin. Tanwin itu ada an, in, un. Begitu juga dengan hasanan. Kenapa dia isim? Karena dia ada tanwin. Kemudian apa lagi yang ada tanwin di sini? Ada mubasyaratan, Oke. Terus al-matbakh, dia nggak ada tanwin al-matbakh di sini. Alif wa lam, ada alif wal lam. Alif wal lam ini cuma penyebutannya alif lam. Namun ini bukan alif ya, ini bukan alif tapi apa bilangnya? Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Hah? Ada tahajji ya itu. Tahajji. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tahajji bi Hada tahajji bi tariqati. Bi sin sakina bismi lafzul jalalah bismillahi. Terus ada ar-rahman, ar-rahman ada hamzatu wasl di situ. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a. Alif lam mudghamah firra'i maftuha ar-ra ha sakina ar-rah ma alif mat tabi'i harakatan ar-rahmani bismillahirrahmani hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a. Alif mudghamah birra'i maftuha ar-ra ar-rahim hi ar-ra hi ya mat tabi'i harakatan ar-rahimi sakinah nasitu
situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hakata. Takriban. Jadi ana tahajji hunaka anwa. Jadi mengeja itu banyak macamnya. Salah satunya yang antum pelajari dengan dengan kitabnya Syekh Samir. Pada intinya Firoi tahajji itu mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Sulit kalau nggak ngerti. Oke, lanjut. Jadi al-madbah tandanya apa? Alif dan lam. Jamil. Terus mata ada tanda nggak? Ada alif. Ada nggak alifnya? Alif lamnya nggak ada. Tanwin ada nggak? Nggak ada. Kok dia isim, Ustaz? Karena mudah. Kok dia isim? Itu pada intinya ada tanda tanya yang terlihat dan yang tidak. Ini karena kaidahnya orang Arab bilangnya dia isim, ya isim. Tapi kalau dari dulu dia bilangnya huruf, jadilah huruf sekarang. Gitu. Itulah untuk huruf itu bagus jadi dihafal. Gitu. Ngerti nggak? Mata nggak ada tandanya, nggak ada. Berarti dari segi pengetahuan kita, ya pengetahuan kita. Al-masjid, tandanya apa al-masjid? Alif lam. Zaid, tandanya apa? Tanwin. Nggak ada tanwin itu. Ya Zaidu. Ya Zaidu. Dia kalau diawali dengan harfun nida. Nada yunadi nidaan, memanggil. Jadi ada huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil. Kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya apa? Woi. Itu huruf nidanya Indonesia. Kalau Arab salah satunya ya. Nah, jadi kalau ada kata setelah ya, berarti kata tersebut isim. Kalau bahasa Indonesia ada kata setelah woi, berarti setelahnya orang, bukan binatang. Ya. Woi. Semua yakul ismal hayawanat jadi. Ada layas loh, layas loh. Apa fil Arabiyah? Ya, jamil. Jadi tanda yang ketiga apa? Setelah huruf nida. Oke. Ba'da harf an-nida. Anda pengen kita belajar itu bukan teori gitu kan? Sudah teori aplikasinya bingung. Atau terakhir setelah teori pemahamannya kurang. Mending Anda kasih contoh dulu, kita diskusi bareng dan kita pahami bareng. Kenapa seperti ini gitu. Menurut Anda lebih nyantol, lebih nyantol. Contohnya di antara antum banyak yang sudah belajar kayak gini kan? Kata dalam bahasa Arab 3 ada isim fi'il huruf. Tapi ketika prakteknya mata ini masuk mata. Yang masuk mana ini? Saufa masuk kemana? Intinya gitu kan? Dengan metode ini insya Allah antum lebih memahami hal tersebut. Kami tanya tegar. Ya kuah. Labuda anta tahammasu. Semangat ya. Itu kamera melihat kita. Jangan semangat. Lanjut. Zaid, idan Zaid kenapa dia isim? Karena setelah huruf nida. Itu yang terlihatnya. Tapi kalau nggak terlihat, nggak ada ianya, cuman Z doang, berarti bisa kita simpulkan setiap nama orang, namanya nama orang gitu kan, berarti dia isim. Walaupun nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, nggak didahului oleh huruf ya, selama itu nama punyanya orang, berarti isim. Nama untuk apapun juga isim. Ada rumah nih antum kasih nama Tukiyum misalkan. Tukiyum itu jadi isim dia. Semisal. Jid. Nuasid. Ajaba Zaidun al-ana ya al-an. Al-an kenapa dia isim? Karena alif dan lam. Jangan ragu, jangan ragu. Al-muadzin kenapa isim? Alif dan lam. Al-um, kenapa isim? Alif lam. Hasanan, kenapa isim? Pada tanwin. Ada tanwin. Jamil. Ba'da. Huruf nida. Pada tain. Kenapa isim ba'da?
Jadi ba'da dan ummu ini kenapa isim? Karena dia mudhaf. Apa itu mudhaf? Nah, itu antum nanti pelajarin insyaallah. Ada sesi khusus menjelaskan mudhaf. Kalau dijelaskan sekarang nanti buyar. Nanti buyar. Atau kita jelaskan singkat aja sedikit. Mudhaf itu ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti ada dua hal. Nah, dua halnya dua kata. Kata-kata ini dua-duanya harus isim. Harus isim. Yang mana dari dua kata itu menjadi satu makna. Contoh, antum sebutkan satu kata bahasa Indonesia. Hah? Ayam. Hah? Ayam. Satu lagi. Hah? Ayam dengan burung. Nah, ayam itu satu arti sebenarnya. Burung searti. Tapi ternyata setelah ada penelitian bertahun-tahun ditemukanlah spesies baru. Ayam burung. Nah, gitu. Jadi ayam burung ini yang mana mudhaf, yang mana mudhaf ilaih? Yang kata pertama mudhaf, kata kedua mudhaf ilaih karena kata kedua disandarkan ke kata pertama. Anda paksain aja. Kalau dia bilang burung, saya akan kacau. Ya, untuk dia bilang ayam burung. Oke, jadi ummu satu kata, Z satu kata. Karena digabung jadilah satu kata ummunya Z, ummu Z. Begitu juga di sini. Ba'da artinya apa? Setelah. Salat, salat. Ini dua kata. Jadi satu makna. Ba'da as-salat, ba'da mudhaf, as-salat mudhafun ilaihi. Itulah jadinya ba'da isim. Mudahnya gitu. Mudahnya gitu. Dan ada istilah khusus untuk kalimat ba'da, qabla, amama dan lain sebagainya, itu namanya dzarf. Dzarf. Setiap isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Ba'da shalah, setelah salat, itu ba'danya menunjukkan apa itu? Tempat atau waktu? Waktu. Jadi berarti masuknya isim. As-shalah kenapa isim? Alif. Mubasyarah kenapa isim? Tanwin. Tanwin. Oke. Kita buat di sini mudhaf. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa termasuk dari tanda-tanda isim ada berapa? Ada berapa? 4. Oke. Sebutkan satu. Hah? Menerima tanwin. Alif lam. Mudhaf, jamil. Sekarang kita masuk ke fi'il. Ini anak hapus langsung ya, apa? Atau enggak usah? Enggak ya? Huruf aja dihilangin. Set. Oke. Huruf fi'il sekarang. Kharajat. Kenapa dia fi'il? Karena ada tak. Tak apa ya? Karena ada ta'nis. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Arab dan di kata tersebut tersambung dengan ta'nis as-sakinah. Ini namanya ta'nis as-sakinah. Berarti kata tersebut fi'il. Ittisalu bi ta'nis as-saki. Nah, sama. Lanjut lagi. Tapi yang paling penting itu kita tahu maknanya ya. Maknanya. Terus sa'alat kenapa? Nah, ada ta'u ta'nis. Dan dari segi makna juga jelas. Bertanya, gitu kan? Bertanya. Tadhhab. Nah, kenapa tadhhab? Pergi. Ada yang tahu secara zahirnya? Enggak tahu? Jid. Tadhhab
Ini termasuk ke fi'il mudhari. Fi'il kata kerja. Itu ada berapa? Ada yang pernah belajar kah? Ada 3. Oke, tafadhal ya Ardan wahid. Ada fi'lun madin. Ahsanta. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari, ada fi'lul amri. Al-fi'lul madhi itu yang menunjukkan waktu lampau, mudahnya seperti itu. Tapi pada dasarnya enggak seperti itu juga. Tapi kita sekarang di fase asas, jadi jangan dipersulit hal yang mudah. Ya, intinya gitu. Mudahnya al-fi'lul madhi untuk masa lampau, al-fi'lul mudhari untuk masa sekarang, fi'lul amri untuk kata perintah. Madin, tulis ini. Sana mudhari. Sana amr. Fi'lun madin di sini kharaja. Di sini yakhruju. Di sini khuruj. Oke. Berarti tadhhab dia kira-kira masuknya ke fi'lun madin atau mudhari? Mudhari. Fi'lun madinnya apa? Zahaba. Tadhabu fi'lun mudhari. Secara zahir, kalau kita nggak tahu artinya, nggak tahu apapun itu, nggak punya basic, ketika antum ditanya tadhab, apakah bisa langsung menjawab itu fi'il? Sulit. Sulit. Tapi kalau minimal dia tahu artinya dan tahu ada rasa bahasa sedikit, nggak mungkin bacanya tadhabun gitu kan, atau at-tadhabu, kayak nggak mungkin gitu, rasa-rasanya nggak mungkin. Berarti seenggaknya dia bisa menebak bahwa itu fi'il. Untuk kalimat tadhab itu kayak kalimat mata, nggak ada tanda secara zahir yang terlihat gitu ya. Next berarti lanjut ke ajaba. Ajaba masuk ke fi'il. Ada contoh zahirnya nggak yang bisa terlihat, yang menunjukkan, mengidentifikasikan bahwa ini fi'il? Ada nggak? Ada. Namun dia bisa dimasukin ta'u ta'nis. Kalau kita mau buat ajabat, bisa. Terus sa'adhabu di sini. Tadhab tadi nggak ada. Sekarang ada sa'adhab. Berarti ada indikasinya apa itu? Sin. Nah, sin. Berarti kalau diduluhi oleh harf sin, huruf sin lil istiqbal, lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Sa di sini artinya apa? Akan. Jadi didahului oleh sin. Au naqul qabla sin. Qabla harf as-sin. Jet. Lanjut lagi. Sa'adhabu al-an ya umi faqad ya. Bukan. Kita ini masuk mana sih? Sa'adhabu. Adzana lan. Adzana kenapa dia fi'il? Didahului oleh qad. Idzan qabla harf sin wa qad. Summa qalat. Kenapa qalat? Ta'u ta'nis. Ya Ustaz, ta'u ta'nis as-sakinah. As-sakinah sukun artinya. Kenapa ini kasrah? Ada yang tahu? Jadi dalam bahasa Arab itu tidak bisa bersama dua huruf yang sakin, yang mati. Jadi kalau ada yang mati harus dibuang satu atau harus dihidupkan. Menghidupkannya dengan apa? Dikasih harokat. Lihat ini.
Qalat kalau kita tulis di sini qalat sakinah ini hamzatu waslin taskutu waslan ini mati, ini mati. Sedangkan hamzatu waslin nggak dibaca. Taskut, sakota itu jatuh. Ketika wasl, ketika dia di tengah-tengah jumlah atau kalimat, berarti dia nggak dibaca kan? Berarti ini sakinah yang pertama. Sakinah yang kedua yang mana? Lam. Ini nggak bisa. Gimana bacanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karenanya harus diberi harokat. Oke. Pertanyaannya gimana kita tahu dia harokatnya kasro atau dhamma atau fathah? Itu nanti ada pelajarannya sendiri. Oke. Untuk tahu ta'nis sakinah, dia diberi harokat pasti kasro. Pasti kasro. Mau huruf sakinah setelah ta ini huruf apapun itu, harokatnya apapun itu, tetap tahu ta'nis sakinah kalau dikasih harokat kasro. Itulah dia bacanya qalatil agar bisa dibaca. Ngerti sampai sini? Ngerti, alhamdulillah. Qalatil hasanan saufa tarji. Tarji dia kenapa? Fi'il didahului wa saufa. J. Kalian tanya tuh. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Di Al-Quran ada kan? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Bi'sa ini angkat tangannya. Ana apa tuh? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kalimat atau kata bi'sa isim, fi'il atau harf. Fi'il. Ada yang lain yang setuju dengan beliau fi'il? Enggak? Atau fi'il bilang? Harf. Ada yang setuju dengan beliau harf? Ada. Oke, yang lainnya ini ya. Enggak setuju semua. Isim. Bukan isim, bukan fi'il, bukan harf. Isim. Yang setuju dengan isim siapa? Oke. Dah. Kok angkat tangan lagi tuh? Dan bisa itu maksudnya fi'il. Gimana tahu? Karena dia bisa digandengkan dengan ta'u ta'anis as-sakin. Bisat itu boleh. Nikmat juga boleh. Ya, Celana bilang terkadang hal-hal yang nggak ada tandanya saya zohir itu ujung-ujungnya ke banyaknya kita baca, pemahaman kita tentang bahasa itu sendiri. Namun untuk fase awal ini minimal antum sudah terbayang bahwa tanda-tanda zohir ini bukan satu-satunya tanda. Ujung-ujungnya ke pengetahuan kan. Tapi kalau kita nggak ada pengetahuannya, minimal maksimal tahu ini gitu. Ngerti kan? Oke. Ana ingin antum baca sekitar 5 menit, dipahami lagi, dicoba mengerti ulang. Setelahnya kita lanjut lagi. Dan Ana ingin setiap dari antum dah hafal setiap kosakata yang ada di siak ini. Ana nggak nyuruh antum hafal skenarionya, ceritanya enggak. Tapi Ana pengen antum hafal mufradatnya. Karena tujuan kita di fase awal ini paham nahwu, latihan tasrif, praktik tasrif, saraf, dan yang ketiga apa? Hafal banyak kosakata. Jadi kosakata apapun yang kita dapat harus dihafal. Oke, 5 menit cukup. Sekarang 5:54 berarti jam 9 tepat kita mulai lagi insyaallah. Yang mau istirahat, minum, pipis, puasa ya? Puasa. Istirahat dulu 5 menit.
Yang mau sambil rebahan dikit jalan gak apa-apa? Gak apa-apa. Break 5 menit. Istirahat sambil bawa buku tapi ya, sambil jalan itu. Kecuali kalau antum udah hafal.